Salah satu alasan penundaan ASO, karena bantuan penyediaan dan distribusi STB dari operator multiplexing, atau penyelenggaran penyiaran untuk rumah tangga miskin di daerah yang masuk ASO 1, masih minim dan belum memenuhi target sasaran, jelasnya. Para stasiun televisi yang juga penyelenggara multiplexing MUX, meminta agar penghentian siaran TV analog ke siaran TV digital atau analog switch off ASO ditunda. Sebagai informasi, migrasi TV analog ke digital yang diterapkan secara bertahap ini sudah dilakukan sejak tanggal 30 April hingga berakhir tanggal 2 November tahun 2022. Adapun suntik mati TV analog tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggara MUX tersebut, yaitu Viva Group, MNC Group, Media Group, SCM Group dan Transmedia. Hal itu disampaikan mereka dalam rapat dengar pendapat Panja Digitalisasi Penyiaran dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis, 23/6. Berbagai persoalan dihadapi penyelenggara MUX ini, mulai dari pembangunan infrastruktur untuk siaran TV digital yang menelan biaya besar yang kemudian di saat bersamaan diterpa pandemi COVID-19 yang bikin pendapatan stasiun TV berkurang secara signifikan. Di saat melaksanakan ASO ini, saya kira tidak dapat dipungkiri dunia terkena dampak COVID-19. Penerimaan penghasilan TV terkena cukup drastis, tapi kami juga harus membangun infrastruktur. Ini cukup berat di saat perekonomian seperti saat ini, ungkap Direktur MNC Group Syafril Nasution. Hal itu dialami Media Group, yang mana merebaknya virus corona bikin kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian besar. Apalagi kondisi ekonomi ke depan masih stagnan dan belum pasti. Sedangkan bagi SCM Group menilai bahwa implementasi ASO yang dilakukan dalam 2 tahun ini terbilang cukup cepat dibandingkan dengan negara lain, misalnya di Australia penghentian siaran TV analog ke siaran TV digital itu sampai memakan waktu 3,5 tahun. Kemudian temuan masalah lain di lapangan, terjadinya perbedaan data penerima set-top box gratis TV digital. Data yang penyelenggara MUX terima dari Kominfo ini berbanding terbalik dengan ketika dilakukan distribusi perangkat tersebut ke masyarakat. Sebagai informasi, penerima bantuan ini adalah mereka yang termasuk keluarga rumah tangga miskin yang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Penyebab ASO ditunda, masalah utama adalah data. Misalnya rumah tangga miskin yang disampaikan Kominfo itu data tahun 2013, sehingga memang tidak akurat, apalagi adanya pandemi jumlah rumah tangga miskin bisa bertambah. Kebanyakan saat distribusi berbeda dengan data, penerima sudah pindah atau meninggal, hingga berada di wilayah yang tidak ada siaran TV analog atau mereka yang pakai layanan televisi berbayar, tutur Direktur Viva Group Neil R. Tobing. Ditambah dalam proses distribusi set-top box gratis sampai ke tangan penerima itu memakan biaya besar bisa mencapai sekitar 20.000–50.000 per rumah. Sebab, tidak hanya melakukan pengiriman, tetapi juga mesti melakukan instalasi juga sampai muncul tanda QR Code dengan estimasi biaya 45.000–70.000 tergantung lokasi rumah penerima bantuan. Para penyelenggara MUX juga berharap agar pemerintah yang dalam hal ini Kominfo dapat memberikan bantuan juga untuk penyediaan set-top box gratis TV digital bagi rumah tangga miskin. Dengan berbagai pekerjaan rumah di atas dalam implementasi ASO, baik itu Viva Group, MNC Group, Media Group, SCM Group dan Transmedia satu suara dan meminta penundaan penghentian siaran TV analog pada tanggal 2 November tahun 2022. Dengan mempertimbangkan pengaruh pandemi yang sangat berdampak pada industri penyiaran, besarnya investasi MUX siaran TV digital, dan percepatan distribusi STB, maka kami mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menanggung penyediaan STB untuk rumah tangga miskin. Pungkas Direktur Transmedia Latif Harnoko.